Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aldi Hawari. Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. MK akan menggelar 2 sidang. Yang pertama pada pagi hari untuk permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan pada siang hari nanti sidang permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung Mahkamah Konstitusi, kami akan langsung mengajak Anda bergabung ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hadir dari Bawaslu, saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu. Samping kiri Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu RI. Samping kiri lagi Ibu Loli Suhenti. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir langsung pada sidang pagi ini Prinsipal Bapak Hasyim Asyari, Ketua KPU, dan beliau ingin menyampaikan langsung anggota-anggota KPU yang hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis, Prinsipal hadir, Mas Idham Holik, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Agus Melas, anggota KPU, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Yang Mulia, untuk kuasa hukum yang hadir ada Pak Zahru Arkom, Bapak Muhammad Ruliandi, Bapak Imam Munandar, Bapak Mukhtar Said, Bapak Wildan Sukoya, Bapak Edo Ermansyah, dan saya sendiri Hifdil Alim, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita melangkah ke agenda persidangan pada pagi hari ini, untuk pihak terkait tanpa prinsipal, kuasa hukumnya ada 14 ya, Prof. Yusril? 14 orang yang mulia tanpa kehadiran prinsipal. Baik. Jadi kalau kita sepakat bahwa sebenarnya kan 12 plus 2. Tapi kalau kemudian hari ini kita terima seperti itu, ke depan kalau memang tidak ada prinsipal, kemudian bisa digantikan dengan kuasa hukum, sepakat ya? Baik. Kami setuju, Mulia. Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah yang utama untuk penyampaian pokok-pokok permohonan yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum pemohon atau mungkin dari prinsipal. Tapi perlu diingatkan oleh mahkamah bahwa juru bicara untuk masing-masing pihak dibatasi hanya 2 orang. Boleh berganti ketika agenda persidangan sudah lain. Kalau masih tetap agendanya sama, tetap hanya 2 orang. Misalnya pada pemeriksaan saksi nanti, saksi yang pertama, juru bicara yang 2 pertama mungkin lelah atau capek, pengen diganti silahkan, tapi tetap batasannya maksimal 2. Itu ilustrasinya. Baik, silahkan untuk pemohon, apakah langsung pada pokok atau ada sesuatu dulu yang mau disampaikan sepanjang untuk sebelum pokok tidak lebih dari 5 atau 10 menit. Kami mohon izin untuk lebih dahulu dari prinsipal pemohon langsung menyampaikan. Silakan, Ya, sepanjang waktunya tidak lebih 10 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Di mimbar boleh, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah
kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law? Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Sebagian adalah keputusan yang tidak tepat. Dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita, sebagaimana perjuangan kita sejak pra-kemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat pondasi demokrasi, memperkuat pondasi keadilan di dalam negara kita. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak.
Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kami, Waktunya 2 menit lagi. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami muliakan. Apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang. Penggerogotan atas demokrasi, di mana praktek-praktek intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus. Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, di hadapan Yang Mulia, kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita. Di pundak Yang Mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law? Demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun-tahun ke depan? Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi preseden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Rakyat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, dan kami titipkan semua ini kepada Mahkamah Konstitusi yang berani, independen untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan. Kami mendukung Yang Mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis oleh kepentingan kekuasaan yang sempit, tidak membiarkan cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan menjadi sia-sia. Tindakan dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi, keberanian, ketegasan dalam menegakkan keadilan hadir kembali di Mahkamah Konstitusi ini. Kami memohon kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan, menjadi penjaga yang teguh atas nilai demokrasi, dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Semoga
Sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Melanjutkan yang mulia. Melanjut. Ya, dari permohonan. Siapa juru bicara hari ini untuk Pak Ari CS? Kami mohon izin untuk membacakan ini, resume ini secara bergantian yang mulia. Hanya 2 orang yang diperbolehkan juru bicara untuk berbicara, termasuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia, karena cukup agak banyak, lagi puasa. Nanti akan kami perlakukan sama. Pihak lain begitu, yang pun mulia. seperti itu. Oh baik, Silakan. baik yang mulia. Baik yang mulia, kami akan menyampaikan ringkasan permohonan perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kami akan sampaikan diikuti dengan PPT dan video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia Ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." An-Nisa 135. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke-1. Selanjutnya disebut dengan SK KPU 360 2024 dengan uraian sistematika sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azas etika dan norma konstitusi. Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara. Begitupun di Indonesia, pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Pelanggaran terhadap azas-azas tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi. Azas bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nurani. Tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apapun. Azas rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain, sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Sementara azas jujur mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa. Sedangkan azas adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta. Proses penyelenggaraan pemilu yang taat azas dan prinsip tersebut akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa, termasuk kita Indonesia. Sayangnya, dalam praktek proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia
khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini, justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara lainnya. Keterlibatan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya menjadi perhatian internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan anggota Komite HAM, Center for Civil and Political Rights, CCPR PBB, Bakrewali Ndiaye. Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan pemilu sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak ajas jujur dan adil sebagaimana ditentukan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakrewali Ndiaye. Yang pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami sebut Mahkamah, mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir. Pendaftaran capres-cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan. Kedua, Bakri juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. Yang ketiga, Bakri juga bertanya, apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan intervensi pemilu tersebut. Pernyataan Bakri di atas sejalan dengan pendapat Syarabich yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut Syarabich dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir. Ketiga jenis malpraktek tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tahapan kedua ini pun gagal. Tahap pertama melalui wacana jabatan presiden selama 3 periode dengan berbagai instrumen. Lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak. Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari ketidaknetralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk Ketua Panitia Seleksi Komisioner dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu, seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Akibatnya, proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan. Konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Penempatan orang-orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden dalam mengelola negara, dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi,
pejabat kepala daerah, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election, dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Pada situasi tersebut, program dan kebijakan pemerintah dibajak. Uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon Capres dan Wapres dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi 3 hal, yaitu pertama, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan, dan dirusak, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua, penyelenggaraan pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Serta ketiga, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum, sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien, sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya. Mensikapi tragedi dalam proses elektoral di atas, negara memiliki peradilan konstitusi untuk menegakkan supremasi konstitusi yang dicabik-cabik oleh perilaku curang dan menyimpang. Fungsi tersebut diperankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Hal ini didasarkan kepada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia. Peristiwa, fakta, dan bukti-bukti pada poin 9-13 di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali, dan terorganisir, nyaris tanpa jeda di dalam proses penyelenggaraan pemilu di 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini tersaji dan dihadirkan di hadapan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang kami ajukan. Setiap hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab, bukan alang-kepalang, megah dan agung yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru, jejak digital, sejarah dan peradaban bangsa. Pada persidangan Mahkamah atas kasus PHPU Pilpres, publik akan menilai dan meyakini apakah Mahkamah sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya azas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas. Hasil suara Pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilpres yang mengabaikan azas dan prinsip pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan. Result never betrayed its process. Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural
atau procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif justice. Karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengharuskan pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar azas-azas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Mahkamah perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara Akuo. Sejak putusan Mahkamah nomor 55 PUU 17/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya subparagraf 3.15.1 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah nomor 85 PUU 20/2022 tanggal 29 September 2022 pada subparagraf 3.19 halaman 3940, Mahkamah menegaskan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan original intent perubahan Undang-Undang 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Selanjutnya pada subparagraf 3.19 putusan nomor 85 PUU 20/2022 tanggal 29 Desember 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan menimbang bahwa tafsir atas Undang-Undang 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama undang-undang kekuasaan kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah terdiri dari pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota, serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Silakan ya, waktunya secara kumulatif 90 menit ya, Pak Ari dan Pak Bambang. Iya. Terima kasih Majelis Hakim. Karena dari perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tahun 29 September 2022, maka tidak lagi yang tahun 29 September 2022 hasil pemilu dengan perselisihan tidak lagi yang tahun 29 September 2022. Pada dasarnya di halaman 7 sekarang, praktek beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta di negara-negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia, serta menjamin dilakukannya safeguard
of democracy, bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi yaitu antara lain, 1. Pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ. Kedua, Mahkamah Agung Kenya tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, diantaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu. Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu. Saya lanjutkan ke halaman 7 poin. Maaf. Bisa langsung kedudukan hukum, Pak Bambang. Ya, saya masuk di pokok permohonan. Baik, silakan. Kedudukan hukum dan bagian lainnya sudah dianggap tenggang waktu permohonan sudah dianggap dibacakan. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02, namun sebaliknya merugikan pemohon. Hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU melalui SK KPU dikemukakan urutan perolehan suara. Tidak kami bacakan. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden. Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden.
Dan tindakan di atas adalah pelanggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dukungan Presiden Jokowi merupakan berupa penggelontoran dan pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan paslon 02 bisa dikualifikasi sebagai pork barrel politics. Tindakan Presiden Joko Widodo itu dapat dikualifikasi sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik pemilu dan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Tindakan tidak netral Presiden Joko Widodo telah terbukti menguntungkan calon tertentu dengan melonjaknya suara paslon 02 secara drastis setelah melalui operasi pengerahan sumber daya negara. Sebelum Agustus 2023, Prabowo Subianto menurut survei berkisar di angka 24,6% Oktober 2023. Di saat dipasangkan dengan putar Presiden Joko Widodo, suara pasangan tersebut naik di atas 30% dan melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Februari 2024 sebelum pemungutan suara. Dengan menyandingkan survei, ada di capture, dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34% hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober. Ya, baik pemirsa, Anda tadi menyaksikan pernyataan dari kuasa hukum Timnas Amin terkait dengan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi di sidang perdana sengketa hasil pemilu hari ini. Dan sudah bergabung bersama saya di studio iNews TV, Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara. Bang Ferry, selamat pagi. Oke, kita tadi sudah melihat ya pernyataan pembuka yang disampaikan langsung oleh Anies Baswedan dan juga kemudian kuasa hukum secara bergantian juga memberikan gugatan komentar terkait dengan apa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Namun ada beberapa catatan pastinya, apa saja Anda lihat? Ya, pertama tim kuasa hukum mencoba menggunakan strategi sepertinya ya, memastikan azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu ini benar-benar dilanggar seutuhnya ya. Dan menarik, beberapa peristiwa itu diurai cukup menarik, bahwa ada tadi barusan ya Mas BW Bambang Wijayanto menjelaskan bagaimana relasi pemerintah penguasa menggunakan alat kekuasaannya untuk keuntungan politik sang anak, begitu ya. Betul. Dan itu dijelaskan dengan metode menarik dengan penampilan gambar-gambar untuk menjelaskan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran azas pemilu yang sangat penting, yaitu jujur dan adil ya. Dan sekali lagi sepanjang ini mampu dibuktikan, saya pikir ini akan dipertimbangkan dengan sangat baik oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tentu saja kalau kemudian alat bukti pendukungnya sangat kuat ya. Dan kalau dilihat arahnya akan kerumitan juga ini bagi KPU dan kubu pihak terkait, dalam hal ini pemenang, untuk menyanggah argumentasi soal pelibatan presiden dalam penggunaan anggaran negara yang disebut sebagai politik gentong babi itu, yang dimanfaatkan untuk atau disimpangkan untuk kepentingan dalam elektoral. hal ini kita melihat lagi ke belakang terkait dengan dana bansos, kemudian juga penggunaan APBN untuk kampanye dan lain-lain, begitu ya Bang ya? Ya, banyak sekali. Saya pikir kalau kubu 01 cermat ya, pernyataan Presiden cawe-cawe juga tadi disinggung sebenarnya. Cawe-cawe saya tidak melihat disinggung soal penggunaan data intelijen untuk mengetahui langkah-langkah partai politik. Itu kan penyalahgunaan kekuasaan juga. Itu tidak disinggung poin itu. Tetapi disinggung dengan keterlibatan presiden, penyalahgunaan fasilitas, aparat negara, penekanan terhadap aparat desa, keterlibatan penyelenggara negara yang seharusnya independen. Itu bagi saya cukup powerful ya kalau kemudian disandingkan dengan alat bukti yang lain ya. Untuk cukup powerful untuk kemudian Hakim MK ini memutuskan bahwa gugatan tersebut kemungkinan bisa dikabulkan. Ya, menurut saya karena tugas mahkamah adalah memastikan pemilu berjalan taat azas, prinsip,
dan kemudian mekanisme yang sebagaimana diatur konstitusi dan undang-undang, saya pikir ya MK kalau itu bisa dibuktikan pasti akan mengubah hasil. Oke, ini tapi menarik juga Bang Ferry, kalau misalnya tadi pernyataan dari paslon 01, Anies Baswedan menyatakan bahwa nantinya ini jika tidak dilakukan gugatan ini, kemudian tidak digulirkan proses demokrasi ini, nanti ini akan jadi presiden buruk bagi pemilu kita selanjutnya, termasuk juga pemerintahan yang terpilih, begitu dipertanyakan terkait legitimasinya, kredibilitasnya, begitu. Apakah Anda melihat itu juga akan terjadi begitu jika kemudian gugatan ini dibiarkan begitu saja? Ya, sudah 4 kali proses sengketa pemilu presiden selama reformasi 2004 hingga sekarang. Ini yang kelima. Kalau kemudian kecurangan-kecurangan itu dibiarkan, hasil tetap kemudian dinyatakan sebagai hasil yang kompeten, saya yakin taktik partai politik dan calon presiden di Indonesia ke depan adalah ayo curang habis-habisnya, sekuat-kuatnya, karena nanti di MK juga tidak akan diubah. Gitu. Oke, jadi presiden buruk juga bagi MK jika kemudian ini tidak pikirkan secara matang, tidak diselesaikan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya begitu ya. Tugas MK kan memastikan dilindungi nilai-nilai konstitusi. Di nilai-nilai konstitusi pasal 22E ayat 1 itu kan azas-azas yang disebut tadi, walaupun tidak disebut pasal konstitusionalnya ya. Memastikan sebagai penjaga azas ini diterapkan. Kalau kemudian sebagai penjaga MK malah mengabaikan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, ya tentu MK akan terdampak dengan marwahnya. Apalagi sebelum perkara ini MK itu marwahnya sedang turun ke titik nadir yang luar biasa ya. Ya, karena ini kesempatan memperbaiki. Cawapres paslon 02 pada saat itu ya. Baik, Bang Ferry, tentunya terkait dengan komposisi hakim MK sendiri yang terlibat dalam sidang gugatan Pilpres ini juga cukup menarik bagi publik begitu. Ada 8, termasuk juga siapa saja yang menjadi diperbolehkan untuk berbicara pada sidang gugatan hasil pemilu 2024 ini. Nanti kita akan bahas, Bang Ferry, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.